Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan ini saya akan share bagaimana streaming atau live di Facebook dari Zoom dengan menggunakan OBS Studio. Langsung saja tanpa berlama-lama, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi untuk membuka kontrol panel di live streaming yang akan kita buat di Facebook. Selanjutnya kalian akan diarahkan di halaman seperti ini, atau kalian bisa juga kalau sudah kalian login, kalian pilih siaran langsung di beranda Facebook kalian. Nah, nantinya kalian akan diarahkan di halaman kontrol panel live streaming kalian. Nah, di sini dapat kita lihat ada pengaturan streaming, kemudian kualitas streaming. Nantinya ini ada semacam metrik ketika live streaming sedang berjalan ya. Nah, kemudian di sini ada kita bisa tambahkan polling, kita tambahkan pertanyaan dan bantuan yang disediakan oleh Facebook. Nah, kita ke pengaturan streaming. Nah, kita dapat lihat di sini ada penyiapan siaran. Kemudian ada URL server. Di sini ada semacam URL. Nah, URL ini setiap akun Facebook akan berbeda-beda. Tuh ya, nantinya kita bisa masukkan di settingan OBS Studio kita dengan cara mensalin di sini. Kemudian ada stream key. Nah, ini kita bisa atur untuk merubahnya. Nah, kalau tidak langsung kita bisa salin, yang juga kita akan masukkan di settingan OBS kita. Tuh ya. Nah, untuk siaran langsung di sini ada dua pilihan, siaran langsung sekarang dan jadwal video siaran. Nah, untuk siaran langsung tidak ada settingan khusus, cuman di sini ada eliminasi Anda, jadi kita dapat membagikan di beranda kita atau bagikan ke halaman yang Anda kelola. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai fanpage yang sudah dibuat, bisa kalian gunakan di halaman kelola ini atau bagikan ke grup yang kalian sudah buat, ya. Nah, kemudian di sini pemirsa yang ingin melihat siaran yang akan kita buat, tuh ya. Jadi di sini ada publik, jadi orang yang berteman dengan kalian ataupun tidak itu akan dapat melihat siaran yang kalian buat. Di sini teman berarti hanya teman yang bergabung dengan kalian. Teman terkecuali orang yang tidak dapat melihat siaran yang kalian lakukan. Kemudian teman spesifik, teman yang akan kita tag untuk melihat siaran yang kita buat. Hanya teman, kemudian teman dekat. Nah, hanya teman kita pilih karena saya di sini hanya membuat tutorial saja ya. Jadi saya pilih hanya saya. Kemudian di sini ada judul siaran langsung, ini harus kita buat ya, Kalaupun tidak sebenarnya bisa, cuman biar lebih mengena seperti itu kan, live streaming apa yang kita buat, maka kita di sini kita buat misalkan live kajian Islam seperti itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan di deskripsinya. Kita bisa tambahkan misalkan apa seperti itu kan, untuk melengkapi streaming yang kita buat gitu. Nah, ini kalau siaran langsung sekarang ya. Nah, untuk siaran langsung jadwal video, teman-teman silakan klik jadwal siaran video langsung. Nah, di sini kita dapat perhatikan cuman ada perbedaan di sini untuk penjadwalan saja di sini. Nah, kemudian di sini ada pilihan gambar
atau sampul yang akan kita informasikan di jadwal di streaming akan kita buat. Nah, untuk tanggal ini hanya bisa waktu hanya seminggu. Jadi kita dapat perhatikan di sini dari tanggal 21 sampai tanggal 28. Ini ya. Jadi dapat kita lihat hanya renggang waktunya itu hanya 1 minggu. Itu ya. Nah, misalkan kita akan buat di hari Jumat seperti itu kan tanggal 25. Nah, kita buat jam 8 malam. Ini. Kemudian tidak ada perubahan di sini. Kemudian di sini pilih gambar untuk mengganti sampul untuk penambahan informasi yang akan live yang akan kita buat. Jadi bisa kita pilih di sini. Kalau misalkan di sini kita ingin tampilkan gambar ini, nah jadi akan tampil seperti ini tuh ya. Terus silahkan klik jadwalkan video siaran langsung. Nah, nantinya key-nya ini kita tambahkan di settingan OBS kita. Nah, durasi waktunya hingga 5 jam untuk melakukan siaran langsung. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kita untuk praktek ini kita siaran langsung sekarang saja ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian belum menginstal OBS Studio, silakan kalian download. Nah, ini ya, OBS Studio ini open shortcut. Jadi OBS Studio ini open shortcut yang maksudnya bebas digunakan oleh siapapun tanpa harus membeli lisensi. Nah, hebatnya lagi, OBS Studio ini bisa digunakan di seluruh operasi sistem seperti Windows, Apple, dan Linux. Ini ya, dapat kita lihat gambarnya ini. Kemudian ini di versi 2508. Nah, rilis di bulan April. Kalian bisa pilih versi yang kalian ingin gunakan. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah download, silahkan dibuka. Tampilan awal kalau kalian sudah menginstalnya, kalian akan melihat tampilan awal seperti ini. Ini ya. Nah, di sini silakan di kontrolnya kalian pilih setting. Nah, kemudian pilih stream untuk memasukkan stream key. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita langsung ke server Facebook. Ini ya, yang sudah disediakan oleh OBS Studio, Facebook Live. Nah, untuk servernya tetap default karena tidak ada pilihan. Kemudian stream key-nya kita bisa ambil di sini. Ini ya, kita salin. Kemudian kita masukkan di stream key. Kita pastekan di sini. Nah, ini ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, di sini kita pilih custom. Ini ya. Nah, servernya kita ambil ini URL server, kita salin, kemudian kita masukkan di sini, kita pastekan. Nah, ini ya. Kalau sudah di apply. Nah, pengaturan selanjutnya silahkan kalian pilih output. Nah, pilih output, kemudian di sini kalau masih standar itu biasanya di sampel. Ini ya. Nah, kalian pilih advance. Ini ya. Nah, kemudian di streamingnya kalian di sini dapat perhatikan. Nah, kalian bisa klik link ini ya. Bisa klik link ini. Nah, di sini ada apa saja panduan format video untuk streaming langsung di Facebook. Nah, kita merujuk ke sini. Nah, di sini untuk encodernya di sini tidak ada pilihan X264. Nah, kemudian untuk rescall outputnya, di sini kalau maksimal untuk di Facebook resolusinya itu 2720p.
atau 1280 kali 720. Nah, ini bisa kalian melakukan ini, bisa kalian pilih ini, tetapi dilihat juga kecepatan internet yang teman-teman gunakan. Dari hasilnya dapat kita perhatikan di sini untuk pinnya 59 ms, kemudian kecepatan downloadnya 14 mbps, uploadnya itu 6.47 mbps. Saya menggunakan provider Telkomsel. Nah ini. Nah untuk kecepatan ini berpengaruh. Ini berpengaruh. Jadi kalau dengan kecepatan seperti ini, kecepatan uploadnya seperti ini, yang kalian settingnya jangan menuruti yang di sini, seperti yang disarankan oleh Facebook itu, karena pengalaman itu ini nge-lag atau terputus. Jadi itu. Nah, selain itu juga, selain pengaruhnya di kecepatan internet, itu ada pengaruhnya juga di laptop atau komputer yang kalian gunakan. Nah, saran itu core 5 ke atas. Jadi core 5, core 7 itu misalkan RAM-nya cuma 4 GB, itu sudah aman seperti itu. Tapi kalau misalkan core 3 itu dengan RAM misalkan 4 GB tidak terlalu aman. Nah, tipnya di sini. Nah, kalian di sini kalian buat sekitar 700 sampai 500 ini untuk resolusinya. Jangan lebih daripada itu. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk streaming di YouTube itu tidak bisa dengan resolusi yang seperti ini. Karena kenapa? Ini ada notifikasinya kalau tidak maksimal untuk di YouTube, pengalaman seperti itu ya. Nah, kemudian rate controlnya kalian pilih CBR. Nah, silakan pilih CBR. Nah, kemudian untuk bitrate-nya, nah kalian buat 1000. Kalau untuk panduannya itu bisa kita buat maksimal sampai 4000 kbps gitu ya. Nah, di sini kita cuman buat 1000 atau 2500 kbps gitu ya. Kemudian untuk intervalnya, kalau di sini kita lihat game frame-nya 2 ya, 2 detik selama streaming. Nah, kita buat di sini 2. Kemudian CPU-nya kita di sini kita buat very fresh, kemudian profilnya baseline, kemudian tune-nya fresh code. Nah, ini. Nah, selanjutnya silakan kalian klik audio. Nah, di sini audionya silakan kalian pilih speaker, kemudian untuk mic-nya kita pilih default. Nih ya. Kalau sudah diatur seperti ini, silahkan kalian klik OK. Nih ya, jadi akan nampak seperti ini. Nah, selanjutnya silahkan kalian membuka Zoom. Kalau belum menginstalnya, silahkan di-download Zoom-nya di sini. Nih ya, silahkan di-download. Kalau sudah, silahkan dibuka. Penampakan dari Zoom seperti ini. Kalau kalian belum pernah lihat Zoom ya. Nah, kalau sudah ya tidak asing lagi berarti kan. Nah, bisa kalian schedule kan. Berarti kalau tadi kan kita rencana live itu tanggal 25 hari Jumat ya. Nah, kita bisa schedule kan. Misalkan di sini kajian Jumat misalkan. Ini tanggal 25 hari Jumat. Kemudian jam 8. Nah, kita buat 9 jam ya. Untuk menitnya 45. Karena yang saya pakai ini yang berlisensi ya. Mungkin akan tampilannya agak berbeda. Di sini kita pilih Jakarta. Nah, record kalau yang free itu masih tetap ada ininya, passwordnya. Nah, kalau yang berbayar itu enggak ada. Nah, untuk wait room-nya bisa kalian checklist, bisa kalian hilangkan. Fungsinya apa?
fungsinya ketika kalian nanti menjadi host atau admin di room yang kalian buat, nanti kalau misalkan ada peserta, ada orang yang ingin masuk, itu perlu persetujuan kalian. Tuh, kalau misalkan di checklist, kalau tidak, ya berarti siapapun bisa masuk tanpa persetujuan kita. Nah, untuk video kita pakai host, terus partisipasi kita on kan semua, itu ya. Kemudian, nah di sini kalau misalkan ini silahkan di checklist semuanya. Nah, kalau yang gratis biasanya cuma ada satu, cuma ada ini saja, mute partisipasi ini, itu ya. Maksudnya kalau nanti ada peserta yang masuk atau siapa yang masuk, itu tidak langsung bisa mengaktifkan mikrofonnya. Biasanya kalau misalkan ada orang terlambat seperti itu kan, nanti dia masuk ada suara-suara yang tidak sedap gitu. Nah, ini kalau sudah silahkan di klik OK, di save. Nah, biasanya akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Ada semacam Outlook bawaan dari Microsoft Word, kita cancel. Nah, kita ke meeting. Nah, di sini bisa kita copy untuk kita kasih ke narasumber atau pembicara atau host yang akan menjadi acara kita. Nah, kita bisa copy di sini. Nah, kalau misalkan sudah siap di hari hanya, langsung kita start ini. Nah, ini ya, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk di settingan di OBS-nya, untuk mengambil video yang ada di Zoom, silahkan kalian klik tanda plus di shortcut-nya ini, atau klik kanan kemudian add, pilih Windows Chapter, sama dengan yang di plus ini ya, kita klik ke Windows Chapter ini. Nah, di sini untuk create new-nya bisa kita ganti namanya apa, Zoom misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini kalian sudah pernah membuat chapternya, nah di sini akan ada banyak tampilannya. Nah, bisa kalian gabungkan di situ. Misalkan gabung 1, gabung 2 terus di sini. Nah, tetapi kalau misalkan ingin membuat baru atau baru membuat, nah bisa kalian ke create new ini saja, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kalian akan diarahkan di tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak tampil, ini kan sudah tampil nih. Ini sudah tampil. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini kan sudah tampil nih. Sudah tampil. Nah, kalau misalkan belum, silakan kalian klik OK. Nah, kalian double klik di sini. Nah, silakan kalian pilih. Bisa kalian lihat reviewnya di sini. Nah, tampilan yang akan kalian tampilkan ini. Jadi kalau misalkan di sini Zoom yang akan kita tampilkan tadi ini kan, nah sudah nampak di sini reviewnya. Nah, itu ya. Jadi zoomnya sudah terhubung. Nah, untuk capture cursornya kita hilangkan checklistnya. Kenapa? Kita dapat perhatikan di sini. Di sini kalian perhatikan, di sini itu ada kursor yang bergerak. Ketika kalian lagi live, kemudian ada kursor yang seperti itu tidak sedap dipandang. Makanya di sini kita hilangkan checklistnya ini. Nah, ini kita lihat, nah tidak ada, itu ya, tidak ada kursornya yang tampil. Kalau dirasa cukup, silahkan kalian klik OK. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian sebagai tip, ini kalian aktifkan mode studio. Di sini kalian akan nampak preview dan program. Jadi sebelum kalian menampilkan perubahan yang kalian lakukan, kalian bisa rubah-rubah di sini terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, transition atau kita cut. Nah, ini yang kita lihat ada perubahannya seperti itu kan. Nah, nantinya akan tampil di program streaming kita. Ini akan tampil seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian
sebagai tip juga, sebagai tip untuk di zoomnya. Nah, di sini ada tampilan dua. Jadi di sini buat kalian ke galeri view. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Kalau misalkan di sini kalian ada operator, ada host atau MC, kemudian ada narasumber atau pembicara. Nah, di sini akan tampil. Nah, kemudian dibuat pin dengan cara klik 2 kali di gambar. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Ada pin unpin, berarti pinnya mau dilepaskan. Biar kenapa ketika nanti narasumber atau siapapun yang berbicara itu tidak berubah secara otomatis itu ya. Jadi nanti kitanya yang klik untuk melakukan perubahan di streaming kita itu secara bergantian. Nah, kalau nanti kedepannya bagaimana cara membuat di 2 layar di streaming kita. Jadi di sini ada pembicara, kemudian di sini ada host kita. Secara bersebelahan akan kita bagikan, kita sharekan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah siap, nah kita tinggal tekan start streaming. Nah, tinggal start streaming. Kita ke Facebook kita. Nah, kita dapat perhatikan di sini ini menjadi aktif ya, menjadi aktif, siarkan langsung. Nah, silakan kalian klik siarkan langsung. Ini berarti sudah live, kita sudah berhasil. Nih, kita dapat di sini siaran langsung. Nah, ini ya. Nah, untuk mengakhiri siarannya langsung yang kita buat, silakan kalian klik akhiri video siaran langsung. Akhiri. Nah, di OBS-nya biasanya di sini ada tampilan OBS Studio Disconnect. Nah, kita stop saja di sini. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang ingin live streaming di Facebook dari Zoom dengan menggunakan OBS. Kalau kalian suka pada video ini, jangan lupa untuk subscribe. Bila ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin memberikan kritik dan saran, silakan kalian komen di bawah ini. Mungkin itu, bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.